Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rizky Saputra dengan NIM 234201404 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya di sini akan menjabarkan tentang perkembangan emosi. Pengertian pertama adalah perkembangan emosi merupakan aspek penting dalam psikologi perkembangan yang membahas bagaimana manusia belajar mengenali, memahami, dan mengatur emosi mereka seiring dan bertambahnya usia. Perkembangan ini terjadi secara bertahap dan kompleks, dimulai sejak bayi, berlanjut hingga dewasa. Tahapan perkembangan emosi yang pertama adalah bayi 0-2 tahun. Bayi menunjukkan emosi dasar seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan rasa takut. Mereka juga mulai belajar mengenali dan merespon emosi orang lain. Anak usia dini 2-6 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberi nama emosi mereka sendiri dan orang lain. Mereka juga belajar strategi dasar untuk mengatur emosi mereka, seperti menghibur diri sendiri atau meminta bantuan orang dewasa. Anak-anak usia sekolah 6-12 tahun. Anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang emosi, termasuk emosi yang lebih kompleks seperti rasa malu, rasa bersalah, dan kebanggaan. Mereka juga belajar cara mengatur emosi mereka secara lebih efektif, seperti menggunakan humor atau mengalih perhatian mereka. Remaja 12-18 tahun. Remaja mengalami perubahan hormon dan sosial yang signifikan yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Mereka mungkin memahami emosi yang kuat, seperti gelisah, depresi, dan kemarahan. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Orang dewasa terus mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengatur emosi mereka, belajar untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka dengan lebih efektif, dan mereka juga belajar cara membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi yang pertama adalah genetika. Genetika memainkan peran penting dalam perkembangan emosi anak-anak dengan predisposisi genetik tertentu mungkin lebih rentan terhadap emosi tertentu. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh juga sangat penting. Interaksi dengan orang tua, keluarga, dan teman-teman yang mendukung dan dengan penuh rasa kasih sayang dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan emosi yang sehat. Yang selanjutnya adalah pengalaman hidup anak-anak, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi perkembangan emosi mereka. Kognitif. Perkembangan kognitif anak-anak seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengendalikan impulsif juga mempengaruhi perkembangan emosi mereka. Sosial emosi. Interaksi sosial emosi anak-anak seperti bermain dengan teman-teman juga mempengaruhi mereka belajar tentang emosi dan cara mengatur emosi mereka. Selanjutnya adalah perkembangan emosi dan kehidupan. Perkembangan emosi sangat penting untuk keberhasilan dan dalam kehidupan. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi memungkinkan manusia untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Memahami emosi orang lain membantu kita untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Selanjutnya adalah mencapai tujuan. Mengatur emosi kita membantu kita untuk fokus pada tugas-tugas dan mengatasi tantangan. Terakhir, menjalani hidup yang bahagia, memuaskan, dan Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi kita membantu kita untuk memahami hidup dan mengatasi masalah-masalah sulit. Adapun kesimpulannya, perkembangan emosi adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Memahami tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini dapat membantu orang tua, guru, dan profesional lainnya untuk mendukung anak-anak dalam mengembangkan kemampuan emosi yang sehat. Oke, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.